Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, terkait dengan pendataan KJP, ini masih berlanjut. Kemarin sudah diberikan daftar DTKS dan calon penerima disetujui sementara. Jika tidak ada namanya di kedua video tersebut, maka anak bapak ibu tidak terdaftar sebagai penerima KJP 2020 tahap 2 ini. Lalu bagaimana Pak untuk mendaftarnya? Nah, mendaftarnya itu ke Pusdatin Jamsos DKI. Nah, berikut adalah tampilan cara tampilan Pusdatin Jamsos DKI. Nah, begini cara daftarnya untuk daftar DTKS agar bisa masuk sebagai penerima KJP di tahap berikutnya. Tolong perhatikan baik-baik dan disimak baik-baik agar tidak bertanya yang sudah dijelaskan lagi. Jadi pertanyaan yang sudah dijelaskan jangan diulang-ulang lagi gitu kan. Padahal sudah jelas tapi masih saja ditanyakan hal-hal yang seperti itu. Seperti contohnya Pak, bagaimana ini anaknya tidak dapat di dua-duanya padahal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika tidak ada di kedua video tersebut, maka anak tersebut tidak terdaftar sebagai calon penerima KJP tahap 2 2020. Nah, kalau ingin mendaftar silakan datang ke Pusdatin Jamsos DKI ke kelurahan masing-masing. Nah, karena masih masa PSBB seperti ini, maka dibuatkan link untuk pendaftaran DTKS-nya. Nah, itu prosesnya 6 bulan, tidak bisa langsung masuk hari ini. Jadi, hari ini daftar, itu prosesnya 6 bulan. Otomatis datanya jika diterima akan masuk di tahap pertama di tahun 2021 besok nanti, tahun besok. Jadi tahap ini tidak bisa ikut. Tahap ini sekarang adalah ketika tidak ada namanya di dua video sebelumnya, maka silakan daftar DTKS, bukan daftar KJP ya, daftar DTKS agar bisa masuk sebagai penerima KJP di tahun berikutnya. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Yuk, kita simak langsung. Ini nanti akan dibagikan linknya, kemudian silakan masuk. Tampilannya maka akan seperti ini. Ya, di sini ada 5 kota, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu. Nah, ini tergantung dari kartu keluarganya masing-masing atau dari kelurahannya masing-masing. Nah, karena Bapak Ibu rata-rata dari Jakarta Utara, maka kita akan contohkan Jakarta Utara ya. Kita coba dulu Jakarta Utara. Kita masuk, nanti akan di halaman kecamatan. Jadi di Jakarta Utara itu ada beberapa kecamatan. Di sini ada Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priuk. Nah, karena kita masuk ke Penjaringan, maka kita klik Penjaringannya. Lalu nanti akan dibawa ke form pengisian DTKS. Nah, seperti ini tampilan pendaftaran DTKS ya. Jadi ingat, ini adalah pendaftaran DTKS yang nanti data ini akan muncul sebagai penerima KJP di tahun berikutnya kalau disetujui. Bukan pada saat ini daftar kemudian langsung terima, tidak. Ditekankan sekali lagi, ini pendaftaran DTKS sebagai data untuk masuk pada KJP di tahun berikutnya jika diterima DTKS-nya. Oke, kita lanjut ya. Pendaftaran DTKS yang pertama di sini judulnya formulir pendaftaran DTKS Kecamatan Penjaringan. Mekanisme pendaftaran DTKS. Di sini bisa dibaca, bisa dilihat, hanya untuk siswa bersekolah dan tidak terdaftar dalam daftar calon penerima KJP plus tahap 2 tahun 2020. Artinya tidak terdaftar pada 2 video sebelumnya. Jadi kalau tidak terdaftar, inilah jawabannya. Kan kemarin banyak yang nanya, Pak, anak saya tidak ada di 2 video itu. Nah, ini jawabannya. Jadi daftar DTKS dulu untuk bisa menerima KJP atau bisa masuk dalam data KJP di tahun berikutnya ya. Nah, persyaratannya apa aja? Yang pertama, pendaftaran hanya untuk warga miskin dan tidak mampu ya. Yang kedua, wajib memiliki KK DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan kakaknya Tangerang terus domisilinya di Tangerang itu tidak bisa ya. Atau domisilinya di Bekasi atau di Depok itu tidak bisa. Kakaknya pun sama. Nah, jika dalam satu keluarga ada lebih dari satu siswa,
pendaftaran dilakukan sesuai jumlah siswa yang akan didaftarkan dalam pendataan DTKS. Jadi misalkan dalam satu kakak itu ada kakak adik yang sekolahnya berbarengan, misalkan kakaknya kelas 5, adiknya kelas 4. Nah, itu didaftarkan masing-masing, tidak bisa daftar sekaligus. Ya, jadi adiknya dulu didaftarkan atau kakaknya dulu didaftarkan, baru adiknya. Seperti itu. Jadi satu-satu, misalkan Abdul sama Mamat. Kakak adik, Abdul kelas 4, Mamat kelas 5. Nah, itu didaftarkan masing-masing. Kemudian pendaftaran hanya sifat online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kelurahan. Nah, kalau datang ke kelurahan pasti disuruh pulang karena tidak ada pendaftaran secara offline. Semuanya dilakukan bersifat online. Jadi silakan isi form ini untuk pendataan DTKS bagi yang nama-namanya tidak ada di video sebelumnya, ya. Kemudian di sini diperhatikan sebelum klik kirim atau submit, pastikan terlebih dahulu data yang telah diisi sudah benar. Setelah klik kirim submit, tidak ada proses atau revisi data kembali. Nah, kalau kemarin kan mengumpulkan data itu pakai link sekolah. Kalau ini pakai link Dinas Pusdatim Jamsos. Jadi kalau salah, ya sudah, tidak bisa diperbaiki. Sulit untuk memperbaikinya ya. Karena kemarin masih banyak tuh. Banyak yang salah ngisi, kemudian salah upload berkasnya gitu. Tapi karena itu prosesnya internal, jadi tidak terlalu dipusingkan, masih bisa dikomunikasikan di lain waktu. Tapi kalau ini akan sulit jika salah. Jadi Bapak Ibu tolong harap teliti sebelum mengisinya ya. Nah, di sini ada tabel nama kepala rumah tangga. Nah, di sini contohnya Abdul Rosid, diisi nih nama kepala rumah tangga itu adanya di kakak. Jika misalkan kepala keluarganya ibu, ya berarti ditulis, bapaknya tidak ada misalkan gitu kan, hanya ibu dan anaknya saja, berarti ibunya saja yang ditulis, atau bapaknya sudah meninggal, seperti itu ya, sesuai dengan yang ada di kakak, intinya seperti itu. Kepala keluarganya siapa ditulis di situ. Terus nicknya juga ditulis di situ, diketik 16 digit ya, ini kepala rumah tangganya. Kemudian nomor kartu keluarga yang ada di atas dimasukkan juga sama. Kemudian ini jenis kelamin kepala rumah tangga tadi. Kalau misalkan bapaknya sudah meninggal, ya berarti kan ibunya sebagai kepala keluarga rumah tangga. Itu tinggal pilih jenis kelaminnya saja. Kalau laki-laki laki-laki, perempuan gitu ya. Ini wajib diisi. Kemudian nama pasangan kepala rumah tangga tadi, kalau memang orang tuanya dua-duanya masih ada, silakan ditulis pasangannya. Misalkan kepala rumah tangga berarti ini istrinya. Kalau tidak ada berarti kosongkan saja ya. Ini tidak wajib. Tapi kalau masih ada dua-duanya ini berarti nggak diisi. Kemudian alamat sesuai domisili. Ingat, alamat sesuai domisili kakaknya dicantumkan di sini ya. Misalkan kalau di sini kan Jalan Bakung Raya nomor 20, misalkan Jalan Teluk Gong Raya nomor sekian gitu ya. Kemudian RT-nya berapa, RW-nya berapa. Lihat penulisannya 001 atau 013 atau 020. Jadi nggak satu, RT 1 misalkan angka 1 doang. Ini sesuaikan dengan format yang ada di sini ya. Jadi contoh penulis sudah ada, misalkan RT 010. RT 10 berarti tulisnya 010. RT 11 011 atau RT 1 berarti 001. Nah, contoh penulisan RW-nya pun sama 001 sampai dengan 0013 atau seperti itu loh ya. Kemudian di sini provinsinya otomatis provinsi DKI karena kan tadi sudah jelas tidak bisa kalau di luar provinsi DKI. Nah, kabupatennya tadi karena kita milih Jakarta Utara, maka langsung otomatis dibawa ke halaman Jakarta Utara. Kemudian di sini Penjaringan karena tadi kita memilih Kecamatan Penjaringan, maka akan otomatis pilih Kecamatan Penjaringan. Nah, di Penjaringan itu ada beberapa kelurahan, ada 5 kelurahan. Kita tinggal pilih kelurahannya. Kelurahan Kapuk Muara kah, Kamal Muara kah, Pejagalan kah, Penjaringan kah, atau Pluit kah. Ntar tinggal dipilih salah satu saja. Karena rata-rata di Pejagalan, maka kita pilih Pejagalan. Kemudian nomor HP kepala rumah tangga. Nah, ini masukkan nomor HP bapaknya atau ibunya, silakan dimasukkan untuk bisa dihubungi ya. Jadi jangan masukkan nomor handphone orang lain, masukkan nomor handphone sendiri ya. Handphone yang bisa dihubungi ya, terutama ibu bapaknya ya. Jangan orang lain dimasukin nomor handphonenya ya. Kemudian ini nama siswanya. Nah, ini nama anak bapak ibu yang akan didaftarkan sebagai penerima KJP melalui jalur DTKS ya. Ini nama anaknya siapa? Tadi kan Abdul, tulis saja Abdul ya. Kemudian nick siswa sesuai kartu keluarga. Nah, nicknya juga diperhatikan ya, dimasukkan nicknya. Nick, ingat ya, nicknya itu ada di kakak, jangan salah ngisi. Ada tuh masih beberapa yang mengisi malah nis yang dimasukkan ya.
Padahal dimintanya NIK, nomor induk kependudukan, bukan nomor induk sekolah, nomor induk kependudukan ya. Itu adanya di kakak, diketikkan di situ. Kemudian jenis kelaminnya apa? Jenis kelamin siswanya laki-laki kah atau perempuan? Karena saya Abdul berarti laki-laki. Kemudian tempat lahirnya di mana? Ini sesuai dengan kartu keluarganya. Di Jakarta, Bandung ya Bandung, Depok ya Depok, gitu seperti itu ya. Kemudian tanggal lahir siswanya. Nah, ini di sini dilihat rentan usia siswa adalah 6 sampai dengan 21 tahun ya. Jadi kalau 5 tahun nggak bisa, kalau 22 tahun berarti nggak bisa. Rentannya dari 6 sampai dengan 21 tahun karena SD itu rata-rata dari umur 7,5 atau 8 sampai dengan umur 12. Jadi di umurnya masih bisa. Nah, ini tinggal dipilih tanggalnya, tanggal berapa. Ini tanggal yang sebelah kiri ini tanggal. Misalkan di sini kita bikin tanggal 24 September. Tahunnya misalkan 2010 ya, seperti ini. Set akan muncul. Kemudian pilih kelasnya. Kelas berapa? 1, 2, 3, 4. Karena ini sampai dengan SMA maka sampai 12. Nah, kalau kita kan di SD cuma sampai 6. Maka ditulis misalkan di sini saya kelas 4 tadi ya. 4. Nama sekolahnya apa? Nah, karena nama sekolah kita adalah SDN Pejagalan 01, maka diketik saja. Lihat di sini ya penulisannya, SD Negeri Malaka Jaya 05. Berarti nggak boleh tuh SDN. Berarti SD sesuai dengan yang diminta ya, SD Negeri Pejagalan 01. Nah, seperti ini. Ya. Kalau ini sudah diisi, dicek kembali dari atas. Jangan sampai datanya tadi ya. Karena di sini kan sudah dikasih peringatan tuh ya. Tidak ada proses edit atau revisi data kembali jika sudah dikirim atau disubmit. Jadi periksa kembali nama kepala keluarganya sudah benar atau belum. Ini kepala rumah tangganya, nomor kartu keluarganya, jenis kelamin kepala rumah tangganya, terus nama pasangan kepala rumah tangga, alamat sesuai domisilinya, RT RW-nya, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, nomor handphonenya dicek kembali, nama siswanya diteliti lagi, nik siswanya dilihat lagi, jenis kelaminnya dipilih, dilihat, pastikan benar, tempat lahirnya, tanggal lahir diperiksa kembali, kelasnya diperiksa kembali, nama sekolahnya dilihat lagi. Jika sudah merasa benar, maka ditekan klik kirim saja. Nanti tampilannya maka akan ada notif data sudah seperti form verifikasi KJP kemarin ya, seperti itu. Karena ini saya tidak bisa mendaftarkan berarti tidak boleh mengirim ya. Jadi nanti dikirim tampilannya seperti itu sampai selesai semua. Ini nggak ada upload berkas, ini hanya mengisi form saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kembali dijelaskan, jika tidak ada namanya di dua video sebelumnya, di lampiran video sebelumnya, maka silakan daftar melalui DTKS jika ingin anaknya menerima KJP di tahun depan, di tahap 1 di tahun 2021. Jadi seperti itu. Jika yang tidak ada namanya pada dua video sebelumnya, maka dipersilakan untuk daftar DTKS bila ingin menerima KJP tahap 1 2021 tahun depan ya, bukan tahap yang sekarang. Kalau tahap sekarang hanya yang ada di video kemarin saja yang 2. Di luar itu maka tidak terdaftar. Nah, untuk daftarnya daftar dulu DTKS. Demikian video ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk rekan-rekan semua, buat Bapak Ibu semua. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.